Halo semuanya, selamat datang di channel Yudagani Mobil. Hari ini saya akan mengajak Anda cek mobil Toyota Vios varian G facelift tahun 2006, transmisi manual, letternya A, Kota Serang. Pajaknya telat bulan 1 2020, kalengnya 2024. Unitnya ada di kota Cilegon sini dekat. Hari ini saya berdua saja dengan Arya Digantara. Semoga mobilnya minim PR dan dirawat. Oke, terus ikuti video ini, saya akan review dan cek kondisinya di lokasi. Oke, saya sudah sampai di unit mobil. Seperti biasa saya akan cek pertama kondisi catnya. Bagian ini sempit, tetapi saya akan paksakan untuk mengesut bagian ini. Ini untuk bagian bumper depannya. Baret tipis seperti ini ada. Nah, seperti ini, tipis sekali. Ini untuk kap mesinnya. Masih kaleng-breng sekali, catnya juga masih ori. Kemudian di sini ada lecet ya. Ini sedikit sekali. Kemudian di sini ada pecah ya. Ini bukan pecah sih, ini retak sedikit sekali. Nah, ini setengah jengkal. Ini mungkin bekas kejatuhan mangga. Ini tidak akan merambat jika kita tidak tekan seperti ini. Ini tidak bocor juga. Kalau menurut saya tidak usah diganti. Nanti saja ketika sudah merambat atau sudah parah baru diganti. Ini ada dua macam ya. Yang satu kaca itu bisa ngukur, dan kedua kita beli yang sudah jadi tinggal pasang. Yang ukur itu harganya 700.000. Kemudian yang sudah jadi harganya 1.500.000. Saya bisa bantu untuk penggantian kaca ini jika mau. Tetapi kalau menurut saya tidak usah diganti karena ini belum bocor juga dan sedikit sekali. Mobilnya masih kaleng-breng. Ini untuk bagian bumper belakangnya. Bagian ini mungkin ada lecet dalamnya. Ini di stiker karbon. Ini untuk bagian atasnya. Pilar A bagian kiri utuh. Ini catnya ke atas masih ori, bagian ini sampai sini masih ori. Kemudian atas ini juga masih ori. Ini masih ori. Nah, ini trip selang bawah sudah pernah dicat ulang. Pilar A bagian kiri utuh. Pilar B juga utuh bagian ini. Ini catnya ke atas masih ori. Utuh. Bagian ini catnya masih ori, tetapi kesini sudah pernah dicat ulang. Fender bagian kiri belakang. Ini sudah pernah disol. Kemudian trip selang juga sama, ini sudah pernah dicat ulang. Pilar A, pilar B bagian kiri utuh. Pilar B bagian ini utuh. Ini catnya ke atas masih ori bagian ini.
Fender bagian kanan ini masih ori catnya, hanya fender bagian kiri yang sudah pernah cat ulang. Kemudian bawah trip selang ini sudah pernah cat ulang. Pilar B bagian kanan utuh. Pilar A bagian kanan juga masih utuh. Ini catnya masih ori, ini ciri-ciri cat masih ori. Ini namanya bule. Utuh. Bagian ini utuh. Ini trip selang bagian ini di ke bawah masih ori juga catnya. Pilar A, pilar B bagian kanan juga masih utuh. Untuk eksterior catnya ada yang ori dan sebagian sudah ada yang pernah dicat ulang. Untuk perbaikannya hanya bumper belakang saja kalau menurut saya. Untuk bumper depan ada lecet sedikit-sedikit sekali. Kalau menurut saya bagian depan tidak usah diperbaiki, bagian belakang saja. Untuk perbaikannya kira-kira 1.500.000 sudah beres untuk perbaikan eksteriornya. Saya bisa bantu untuk perbaikan pengecatannya. Untuk Toyota Vios generasi pertama facelift ini sedikit berbeda dengan sebelum facelift. Perbedaannya dari headlamp depan sama, masih kristal multi reflektor. Kemudian sudah dapat fog lamp. Bentuk fog lamp dan bentuk headlampnya berbeda dengan Vios G. Kemudian grillnya seperti ini dengan aksen chrome. Kemudian ini untuk stiker karbon ini tambahan. Ini tambahan. Headlampnya bagian kanan juga masih bagus, tidak pecah, kemudian tidak menguning. Kemudian ada sen di fender dan di bawahnya ada emblem VVTi. Ada list chrome di pintu, ini tambahan. Kemudian handle model tarik dengan aksen chrome. Di bawah ada side body molding. Di atas ini ada antena. Ini untuk stop lamp bagian kanan belakang masih bagus, tidak ada pecah. Kemudian sudah ada tambah tactile. Di tengah sini ada emblem Toyota, kemudian ada emblem Vios dan ada aksen chrome di sini. Dan di sini ada emblem 1.5G. Ini untuk stop lamp bagian kiri belakang masih bagus, tidak ada pecah. Velgnya sudah diganti dengan Toyota Vios sama, tetapi generasi kedua, 15 inci dengan profil ban 175 65 R15. Ban depan bagian kiri ini 40%. Untuk Toyota G atau varian facelift, pengereman belakang sudah dapat cakram. Ban belakang bagian kiri ini bagus 80%. Ban belakang bagian kanan ini bagus 80%. Ban depan bagian kanan ini sama dengan kiri 40%. Kita akan lihat interiornya. Kuncinya masih ori, tetapi ini remote-nya sudah diganti tambahan. Masih aktif. Untuk material door trimnya bagian ini hard plastik. Kemudian handle sudah chrome. Kemudian di sini fabric masih ori. Kemudian di panel ini juga sudah di stiker karbon. Ini power door lock. Kemudian ini window lock. Power window 4 pintu bagian sisi driver saja yang sudah auto. Di bawah ada door pocket dan speaker. Mohon maaf ini gelap sekali. Ini untuk pembuka kap mesin. Kemudian ini ada lampu tambahan. Di atasnya ada tempat penyimpanan. Kemudian ini tempat membuka bagasi belakang, dan yang kecil ini tangki bensin. Untuk joknya masih asli, ini fabric masih bagus, tidak ada sobek, kemudian tidak kotor, bagus. Untuk pengaturan joknya ada reclining, kemudian ada head adjuster dan sliding. Sudah ada electric mirror dan power retract. Kemudian di atas kisi AC yang bisa dibuka tutup. Kilometernya 213.000. Untuk Toyota G varian facelift ini sama dengan Toyota Vios G. Instrumen yang ada di cluster sudah digital semua. Di bagian kanan itu kilometer jalan, kemudian yang ngegaris ke atas
Itu untuk tachometer. Kemudian di bawahnya ada odometer, dia hanya ada trip A dan trip B saja, belum ada MID. Kemudian di paling kiri itu ada indikator bensin, sudah digital juga. Kemudian indikator yang di cluster masih hidup semua ya, ini aki, kemudian suhu panas mesin, kemudian part brake. Di bagian kanan itu oli dan engine check. Saya akan start up. Bagus, ketika mesin hidup engine check mati. Ini suhu panas mesin, jika mesinnya sudah hangat atau sudah panas dia akan mati. Kemudian di bawah ada part brake, saya akan coba part brake nya mati, bagus. Kelistrikan normal. Saya akan coba hasilnya. Power window bagian driver aktif, auto up dan down juga masih aktif. Power window bagian kiri depan aktif. Power window bagian kiri belakang juga aktif. Power window bagian belakang kanan juga aktif. Saya akan coba electric mirror dan power retract nya. Ini power retract nya saya akan coba. Bagian kanan aktif, bagian kiri juga aktif, dan saya akan coba juga electric mirrornya. Electric mirror bagian kanan aktif, electric mirror bagian kiri juga aktif. AC-nya dingin. Kemudian untuk material dashboardnya ini hard plastik. Di sini ada tempat penyimpanan. Kemudian di bawah sini juga ada laci penyimpanan. Di bawah kisi AC pun ada tempat penyimpanan kecil. Kemudian untuk head unitnya masih bawaan ori. Aktif. Kemudian di bawah sini ada jam digital. Ini untuk pengaturan trip A, trip B, odometer yang ada di cluster atas itu. Kemudian ini untuk dimmer, untuk menerangkan lampu yang ada di cluster seperti ini, menerangkan dan meredupkan. Kemudian untuk pengaturan AC-nya, ini untuk arah semburan ke badan dan ke kaki saja. Ini untuk kecepatan. Kemudian ini untuk suhu, belum ada heater. Di atasnya ada open close air. Di sini ada tombol lampu hazard. Ini untuk defogger belakang, dan di sampingnya ada dummy tombol. Di bawah sini ada asbak. Kemudian soket lighter ada di sini. Di bawahnya ada tempat penyimpanan dan ada 2 buah cup holder. Ini tuas persnelingnya manual 5 speed. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan kecil. Part brake dia mechanical, ada aksen chrome-nya. Ini bisa dijadikan armrest. Kemudian di dalamnya ada tempat penyimpanan. Untuk pengaturan seat beltnya di sini head adjuster, kemudian hand grip di sini model fix. Sun visor bagian kiri depan masih polos. Kemudian spion tengah dynamic view. Sun visor bagian driver sudah ada vanity mirror dan ada card holder. Power steeringnya enteng, dia sudah ada tilt. Kemudian ini untuk saklar wipernya aktif, dia sudah intermittent tetapi belum bisa diatur untuk interval waktu. Kemudian di kanan ini ada saklar untuk headlamp dan fog lamp. Kemudian sen dan dim. Untuk material door trim belakangnya juga sama, bagian ini hard plastik. Kemudian di sini ada fabriknya masih ori, door handle warna silver. Kemudian di bawah belum ada apa-apa. Di belakang jok driver belum ada seat back pocket di sini, tetapi di bagian kiri ada. Kemudian di sini ada 2 buah cup holder. Untuk headrest adjustable dapat 2. Kemudian di belakang headrestnya menyambung dengan jok. Di sini ada hand grip model fix. Kemudian di sini ada lampu kabin. Kemudian seat belt di sini ketutup cover rapi. Kemudian di belakang ada 2 buah speaker, high mount stop lamp dan rear defogger. Untuk Toyota Vios G varian facelift ini legroomnya masih jauh ya, hampir 1 jengkal. Saya tingginya 167 cm. Untuk headroomnya juga masih banyak space di sini. Untuk interiornya segini masih rapi sekali, joknya juga masih utuh, tidak ada sobek. Hanya ada kotor-kotor sedikit memang di plafon, ini bisa disalon, bisa bersih kembali. Ini untuk layout bagian dashboardnya.
Untuk bagasi belakangnya sangat luas sekali, masih rapi. Kemudian untuk toolsetnya juga lengkap. Di bawah ada ban serep, jadi masih utuh sekali bawahnya, belum ada karat, bagus sekali. Kemudian untuk dongkrak ada di sini. Ini karpet lantainya masih ori. Sudah saya sering katakan di video-video kemarin, biasanya mobil yang sudah pernah kena banjir itu karpet dasarnya dia akan diganti karena akan menimbulkan bau. Ini masih ori, kemudian dalamnya juga tidak ada karat, bagus. Kalau kotor di sini wajar. Biasanya di kabel juga kalau bekas kerendam air dia akan ada putih-putih di kabel ini. Ini bersih, bagus. Bagus, aman, tidak ada bekas banjir. Kita akan lihat ruang mesinnya. Suara mesinnya masih halus banget. Ini spek mesinnya 1500 cc, VVT-i, tenaganya 107 horsepower dengan torsi 141 Nm yang digerakkan ke roda depan. Untuk konsumsi bahan bakarnya lumayan irit sekali untuk Toyota Vios. Dalam kota dia bisa dapat 13 km per liter. Untuk rute luar kota dia bisa dapat 15 sampai 16 km per liter. Bagus, tidak ada asap keluar dari sini. Kemudian olinya juga bagus, tidak hitam. Kemudian tidak ada ciri-ciri masuk air. Bagus. Mesinnya juga kering, bagian atas kering. Kolongnya juga kering. Ini kering banget. Ini untuk sealer kap mesinnya. Nah, ini utuh. Ini utuh. Utuh. Ini apronnya. Ini titik-titik pabrikannya juga masih utuh. Kemudian itu cross membernya utuh. Depan aman, tidak ada bekas nabrak. Sealer pintu bagian kanan depan juga utuh. Sealer pintu bagian kanan belakang juga utuh. Sealer bagasi juga utuh. Ini utuh. Nah, ini utuh. Belakang juga aman, tidak ada bekas nabrak. Sealer pintu bagian kiri belakang juga masih utuh. Sealer pintu bagian kiri depan juga utuh. Semuanya aman. Depan, belakang, kanan, kiri tidak ada bekas nabrak. Saya akan test drive. Kakinya depan ada bunyi bagian kiri 1 titik. Dan mobilnya agak keras ya. Ini mungkin pernya sudah dipotong. Tetapi mobilnya tinggi, ini mungkin diganjel-ganjel dengan karet. Per aslinya tidak seperti ini. Untuk kakinya biayanya 700.000 sudah beres karena 1 titik. Untuk shock breakernya sih masih bagus. Kalau saya lihat ini hanya pernya saja sudah dipotong. Kemudian pas ninggiinnya dia bukan dibeliin per tetapi diganjel, makanya keras sekali seperti ini. Nanti saya akan lihat di marketplace harga pernya ya. Di akhir video nanti saya akan jelaskan. Kalau mobil masih nyaman dipakai, setir juga masih stabil. Ini saya lepas tangan. Terima kasih banyak Kang Heri, tawaran saya sudah dikasih, kemudian sudah dikasih kopi dan dikasih tahu Sumedang. Terima kasih banyak atas suguhannya. Dan satu lagi, seperti biasa saya mau minta doa. Ya Pak, semoga Pak Yuda Gani, semoga mobilnya cepat laku dan berkah barokah.
Alhamdulillah mobilnya sudah mendarat di rumah. Untuk kondisinya sudah sangat detail sekali di video ini. Untuk bagian eksterior, sebagian catnya ada yang ori, kemudian sebagian juga ada yang sudah pernah dicat ulang. Untuk perbagian eksterior, kalau menurut saya itu bagian bumper belakang saja, itu ditutup dengan stiker karbon. Itu mungkin jika dilepas akan terlihat lecetnya. Kalau menurut saya itu saja yang diperbaiki. Jika bagian bumper depan itu hanya sedikit-sedikit sekali, itu perbaikannya 1 juta sudah beres. Saya bisa bantu untuk perbaikan catnya. Kemudian untuk kaki-kaki, bagian depan 1 titik bunyi, bagian kiri 700.000 sudah beres. Kemudian untuk per shock breaker ya, itu bekasnya dipotong, kerasa banget. Untuk pernya kanan kiri 1.300.000 bisa saya pesankan jika Anda mau. Kemudian untuk bayar pajak 1 tahun bulan 1 2020 saya sudah total berikut dengan ACC KTP dan denda 2.650.000 sudah beres. Saya bisa bantu untuk perpanjang pajaknya. Kemudian untuk kaca, kalau menurut saya tidak usah diganti karena masih sedikit sekali, tetapi jika suatu saat ingin diganti saya juga bisa bantu. Kaca itu ada 2 macam, satu kita ngukur, kemudian satu kita beli sudah jadi. Kalau untuk mengukur itu murah sekali 700.000. Kemudian jika pesan yang sudah jadi itu 1.500.000, saya juga bisa bantu untuk penggantian kacanya. Sudah itu saja, insya Allah masih minim PR kalau menurut saya. Saya jual 59 juta saja nego. Buat dipakai sendiri pun untung karena beli murah. Buat dijual lagi juga masih kebagian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yudagani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Karena masih banyak sekali mobil-mobil harga murah yang saya upload di channel ini. Tekan juga like jika suka dengan video ini. Komentar di bawah. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar tahu mobil yang masih ready dan yang sudah terjual. Untuk nomor telepon dan WhatsApp saya ini silahkan di save. Kemudian ping saya nanti saya akan save balik. Terima kasih banyak, sampai bertemu di video saya selanjutnya.